Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 62. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Maka diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya itu, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada seorang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Pencobaan adalah pilihan antara yang baik dan yang jahat. Namun terkadang yang lebih sulit daripada memilih di antara dua hal yang berlawanan ini adalah memilih di antara dua barang. Begitulah situasi di mana para calon murid dalam perikop Injil hari ini menemukan diri mereka sendiri. Dalam kasus seperti itu, kita dapat mengatakan bahwa suatu kebaikan terkadang menjadi musuh dari apa yang terbaik. Terkadang kita perlu mengatakan tidak pada pilihan yang baik untuk merangkul satu hal yang diperlukan. Dalam Injil hari ini, kita menjumpai orang-orang yang mungkin telah menjadi pengikut dekat Kristus, yang bahkan mungkin telah dipilih untuk menjadi salah satu rasulnya, tetapi tertahan oleh motif lain. Apakah hati kita sendiri terbuka untuk Kristus dan jalan-jalannya? Saudara-saudari, peristiwa pertama adalah pertemuan antara utusan Yesus dan penduduk desa Samaria. Tampaknya penduduk desa Samaria telah mendengar tentang Yesus, pembuat mujizat, dan sangat ingin melihat satu tanda atau mendengar dia berkhotbah. Namun kecemasan yang menahan mereka dan menghalangi mereka untuk mengikuti Yesus adalah patriotisme mereka. Orang Samaria dan orang Yahudi telah menjadi musuh bebuyutan selama berabad-abad dan secara sistematis menghindari semua kontak yang tidak perlu satu sama lain. Ketika mereka mengetahui bahwa Yesus dan murid-muridnya adalah orang Yahudi dan sedang menuju Yerusalem, mereka tidak jadi menjumpai Yesus. Saudara-saudari, mari kita perhatikan orang yang ingin mengikuti Yesus tetapi ingin pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya terlebih dahulu. Kita tidak bisa tidak merasa bahwa kita akan melakukan hal yang sama seperti calon murid ini. Bukankah orang tua kita mengajari kita ketika kita masih muda untuk memberitahu mereka tentang kapan kita akan meninggalkan rumah, kapan kita akan kembali, dan kemana kita akan pergi serta dengan siapa? Pria ini memiliki nilai sosial dan keluarga yang tinggi. Orang hanya bisa berharap bahwa semua pria bisa sesensitif ini untuk memberitahu keluarga mereka tentang keberadaan mereka setiap saat. Namun saudara-saudari, panggilan mendesak untuk kerajaan Allah
mesti yang diutamakan. Tidak seorang pun yang siap membajak dan menoleh ke belakang layak untuk kerajaan Allah. Saudara-saudari, semoga kita berkomitmen kembali untuk hidup sepenuh hati bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.